Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas D PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Pratama Putra MPD. Kelompok kami beranggotakan Amalia, Agus Ridani, Indah Febrianti, Ikrimah Janatu Suraya, dan Siti Nurhaliza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Praktik pendidikan yang membelenggu peserta didik pada masa sebelum kemerdekaan diantaranya adalah pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan. Rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, dan menghitung yang seadanya. Kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Kemudian tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karakter dan juga budi pekerti. Pendidikan cenderung hanya meniru pembelajaran barat yang lebih mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Ya, untuk sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, pendidikan yang dilakukan mempunyai tugas untuk memberantas buta huruf, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dan mengembangkan perpustakaan rakyat dengan menggunakan kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Kemudian pada Orde Baru menjadi pijakan dasar dalam Orde Baru tersebut untuk mengarahkan jalan pendidikan. Salah satu kurikulum yang digunakan pada Orde ini yaitu kurikulum 1984. Kemudian pada masa reformasi, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa ini sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi dan perubahan kurikulum. Dari ini juga mewarnai sejarah pendidikan di Indonesia. Model-model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Model pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pembaharuan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa terbagi menjadi 2. Yang pertama, model PBL. Yang kedua, PJBL. PBL menurut Gunantara merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata, dan model ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik. Model PBL juga menjadi wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Selanjutnya itu PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang menitik beratkan proses belajar hingga hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media yang mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, asistensi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Daryanto, 2014, halaman 23. Penerapan nilai-nilai kurikulum Merdeka Belajar. Seiring perubahan kurikulum 2013 jadi kurikulum Merdeka, yang sebelumnya ada 5 nilai karakter. Yang pertama yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong.
Pada kurikulum Merdeka ini berubah menjadi 6 nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. 5. Mandiri dan kreatif. Mungkin itu saja materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya model pendidikan yang ditawarkan. Jadi ada 3 model pendidikan yang ditawarkan. Yang pertama, model PBL. Yang kedua, model pembelajaran inquiry. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, model pembelajaran PBL menurut Ngalimun adalah model yang inovatif, berfokus pada konsep dan prinsip utama dari suatu disiplin, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah, memberi peluang siswa bekerja sama, membangun dan menemukan pengetahuan belajar mereka sendiri, serta menghasilkan produk karya yang bernilai dan realistis. Yang kedua, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dalam membentuk konsep-konsep dengan cara melakukan percobaan. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan guru sebagai fasilitator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.